Sobat, Cina protes pengeboran minyak dan latihan militer Indonesia di Natuna. Kenapa ya? Apakah sudah melewati batas dari Indonesia dan masuk ke wilayah Cina? Oke, simak aja nih informasinya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat, dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bull Eyes. Sobat, Cina pada awal tahun ini meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di ujung selatan Laut Cina Selatan yang disebut Laut Natuna Utara. Hal itu diungkapkan oleh 4 orang yang mengetahui hal tersebut kepada Reuters. Permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang juga belum pernah dilaporkan ini meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam antara kedua negara di wilayah strategis dan ekonomi global yang bergejolak. Menurut Muhammad Farhan, anggota DPR di Komite Keamanan Nasional yang diberi pengarahan tentang surat tersebut, satu surat dari diplomat Cina kepada Kemenlu Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara karena itu terjadi di wilayah Cina. Menurutnya, jawaban Indonesia tegas jika Indonesia tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan Indonesia. 3 orang lain yang mengaku telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut membenarkan adanya surat itu. 2 dari mereka mengatakan, Cina berulang kali menuntut Indonesia agar menghentikan pengeboran. Pemerintah Indonesia mengatakan, ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut dan menamakan wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017. Cina rupanya keberatan nih Sobat dengan perubahan nama dan bersikeras bahwa jalur perairan itu berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus berbentuk U. Sebuah batas yang ditemukan tidak memiliki dasar hukum oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda pada tahun 2016. Ya, Farhan mengatakan nih Sobat bahwa Cina dalam surat terpisah juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang sebagian besar berbasis darat pada Agustus. Latihan itu melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia dan telah menjadi acara rutin sejak 2009. Menurut Farhan, ini adalah protes pertama Cina terhadap mereka. Ya Sobat, Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, menjadikannya sebagai bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi ekonomi papan atas. Para pemimpin Indonesia rupanya tetap diam nih Sobat tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertikaian diplomatik dengan Cina. Nah, sementara itu terkait hal tersebut, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan. Pihaknya pun menolak berkomentar lebih lanjut. Nah, sementara itu Sobat, Kementerian Luar Negeri Cina, Kementerian Pertahanan dan Kedaulatan Besar Cina di Jakarta tidak segera menanggapi permintaan komentar. Dalam beberapa hari setelah rig semi-submersible Nobel Clyde Bordeaux tiba di Blok Tuna di Laut Natuna untuk mengebor 2 sumur penilaian pada 30 Juni, sebuah kapal penjaga pantai Cina berada di lokasi menurut data pergerakan kapal. Kapal itu segera bertemu dengan kapal penjaga pantai Indonesia. Nah Sobat, selama 4 bulan berikutnya, sejumlah kapal Cina dan Indonesia saling membayangi di sekitar ladang minyak dan gas dan seringkali datang dalam jarak 1 mil laut satu sama lain. Menurut analisis data identifikasi kapal dan citra satelit oleh Asia Maritime Transparency Initiative, sebuah proyek yang dijalankan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Amerika Serikat. Nah Sobat, data dan gambar yang ditinjau oleh Asia Maritime Transparency Initiative dan Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJI, sebuah think tank independen yang berbasis di Jakarta, menunjukkan sebuah kapal penelitian Cina Haiyang DZ-10 tiba di daerah tersebut pada akhir Agustus, menghabiskan sebagian besar dari 7 minggu berikutnya. Bergerak lambat dalam pola grid blok D Alpha yang berdekatan, cadangan minyak dan gas juga di perairan yang diperebutkan senilai 500 miliar dolar menurut studi pemerintah Indonesia. Ya Sobat, pada 25 September, kapal induk Amerika Serikat USS Ronald Reagan datang dalam jarak 7 mil laut dari rig pengeboran Tuna Block. Ini adalah contoh pertama yang diamati dari kapal induk Amerika Serikat yang beroperasi dalam jarak sedemikian dekat dengan kebuntuan yang sedang berlangsung.
Seorang juru bicara Angkatan Laut Amerika Serikat Carrier Strike Group 5 Task Force 70 menolak untuk mengungkapkan jarak kapal induk dari rig. Sikap Beijing yang semakin agresif nih sobat di Laut Cina Selatan telah memicu kekhawatiran di Jakarta. Indonesia yang belum membuat klaim resmi atas wilayah Laut Cina Selatan di bawah aturan PBB percaya jika luas perairannya sudah jelas diatur oleh hukum internasional. Pekan lalu, Menteri Keamanan Indonesia Mahfud MD pergi ke Laut Natuna. Dia mengatakan kunjungannya tidak ada hubungannya dengan Cina, tetapi mengatakan pula dalam sebuah pernyataan publik jika Indonesia tidak akan pernah menyerahkan 1 inci pun wilayahnya. Nah sobat, Cina sedang dalam negosiasi dengan 10 negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk menuntaskan kode etik untuk Laut Cina Selatan, jalur perairan yang kaya akan sumber daya alam yang membawa setidaknya 3,4 triliun US dollar dalam perdagangan tahunan. Pembicaraan di bawah naungan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dimulai kembali tahun ini setelah dihentikan karena pandemi.